Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya, Amril Sastra, NIM A1C3181006. Nah, di sini saya akan membahas mengenai gerak parabola dalam mata kuliah telaah kurikulum fisika SMA. Nah, kita ketahui bahwa gerak parabola ini adalah salah satu materi pelajaran fisika di kelas 11 pada jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dari gerak parabola adalah siswa dapat memahami, mengidentifikasi peristiwa gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis berbagai persamaan yang ada dalam gerak parabola, serta dapat menyajikan dan mempresentasikan hasil kegiatan diskusi mengenai percobaan gerak parabola beserta komponennya. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang diharapkan ketika siswa telah mempelajari gerak parabola adalah yang pertama untuk kompetensi dasar adalah menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor berikut makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi peristiwa gerak parabola yang dijumpai di kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah menganalisis vektor posisi dan kecepatan pada gerak dua dimensi, khususnya gerak parabola. Yang ketiga, menganalisis posisi dan kecepatan pada titik tertentu pada gerak parabola. Yang keempat adalah menganalisis titik tertinggi atau maksimum dan jarak terjauh pada gerak parabola. Untuk kompetensi dasar yang kedua adalah mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisiknya, yaitu adalah menyajikan hasil analisis data percobaan tentang posisi dan kecepatan pada titik tertentu, titik tertinggi atau maksimum, serta jarak terjauh pada gerak parabola. Nah, yang kedua adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang penyelesaian masalah gerak parabola. Nah, salah satu contoh penerapan gerak parabola yang digunakan dalam permainan, kita ketahui bahwa ini adalah permainan Angry Bird, di mana permainan ini menggunakan konsep dari gerak parabola, mana ketika pemainnya hendak mencapai sasaran, maka gerakan yang terjadi adalah gerakan setengah lingkaran atau kita kenal juga dengan lintasan parabola. Nah, ini adalah merupakan contoh dari penerapan gerak parabola dalam dunia teknologi. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai pengertian gerak parabola. Nah, gerak parabola atau gerak setengah lingkaran merupakan gerak dua dimensi yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Nah, sumbu X ini merupakan gerak lurus beraturan dan sumbu Y ini merupakan gerak lurus berubah beraturan. Kedua gerak ini tidak saling mempengaruhi, hanya saja membentuk suatu gerak parabola. Nama lainnya disebut juga dengan gerak peluru yang memiliki bentuk lintasan parabola. Lintasan parabola dapat diilustrasikan seperti pada gambar di bawah ini. Dapat kita lihat ketika seseorang menendang sebuah bola ke gawangnya, maka satu lintasan setengah lingkaran atau lintasan parabola. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai gerak peluru. Gerak peluru ini merupakan gerak pada bidang datar yang lintasannya berbentuk parabola. Percepatannya pada gerak peluru adalah tetap. Nah, kita mengenal dalam GLBB, yaitu adalah PT sama dengan V0 tambah AT. Nah, untuk kecepatan, sehingga di sini ada dua kecepatan. Ada kecepatan terhadap sumbu Y dan ada kecepatan terhadap sumbu X. Nah, untuk kecepatan awal, sehingga dapat kita
Lihat, kecepatan awal ada dua, V0x tambah V0y. Ini merupakan vektor karena di sini memiliki dua sumbu X dan sumbu Y. Nah, sehingga untuk mendapatkan V0x kita dapat melihat di sini adalah untuk persamaan Pitagoras dapat diterapkan di sini. Sehingga V0x-nya adalah V0 cos theta, atau kita juga bisa menggantinya dengan alfa. Sini saya menggunakan theta. Dan selanjutnya V0y yaitu adalah V0 sin theta. Nah, untuk kecepatan seperti yang saya sebutkan tadi pada GLBB kita mengenal V0 tambah T. Nah, catatan A di sini sama dengan min G. Kenapa min G? Karena di sini melawan dari arah gravitasi. Sehingga di sini nilainya bersifat min. Sehingga V0 kurang min GT. Nah, sehingga kita dapatkan V0x tambah V0yj kurang GT. Nah, kita dapatkan hasilnya Vx sama dengan V0x dan Y sama dengan Y dikurang GT. Selanjutnya, nah ini merupakan lintasan dari gerak parabola. Dapat kita lihat di sini ada sudut yang terbentuk, ada sudut terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Lintasan yang terjadi adalah ini adalah lintasan dari gerak parabola. Nah, kita telah mendapatkan kecepatan awal dari gerak parabola, di mana untuk Px0 terhadap sumbu X yaitu adalah V0 cos theta, sedangkan untuk sumbu Y adalah V0 sin theta kurang GT. Nah, sehingga kita dapat menentukan jarak tempuh dari suatu benda tersebut. Nah, untuk jarak, kita ketahui bahwa kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Maka jarak yang ditempuhnya adalah P dikali T. Nah, P ini kita telah dapat tadi P0 sama dengan P sama dengan P0 cos theta. Sedangkan terhadap sumbu Y, jaraknya yaitu adalah kita masukkan, yaitu adalah P dikali T dikurang setengah titik kuadrat. Ini merupakan persamaan dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita masukkan dari P0 tadi, yaitu P0 sin theta kali T kurang setengah GT kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai posisi. Nah, kita ketahui bahwa terdapat dua sumbu, yaitu ada sumbu Y dan sumbu X. Sehingga di sini untuk X sama dengan F0X tambah F0Y dikali T kurang setengah GT kuadrat. Sehingga hasilnya nanti ini. Nah, untuk waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi, yaitu kita ketahui bahwa untuk mencapai titik tertinggi, ini merupakan gerak lurus berubah beraturan, di mana Vy sama dengan 0. Nah, ketika kecepatan di sumbu Y ini mencapai 0, maka itulah posisi yang paling tertinggi atau posisi maksimumnya. Nah, tadi Vy sama dengan V0Y kurang GT. Nah, kita ketahui bahwa untuk mencapai titik tertinggi Vy sama dengan 0, sehingga untuk waktunya kita peroleh T sama dengan V0Y per G. Nah, sehingga V0 sin theta per G.
Nah, selanjutnya adalah tinggi maksimum. Tinggi maksimum kita ketahui dari persamaan gerak lurus beraturan juga, yaitu adalah V0Y T kurang setengah GT kuadrat. Nah, kita telah mendapatkan nilai T tadi, yaitu V0 sin theta per G. Kita langsung masukkan ke persamaan H atau tinggi maksimum, di mana V0 sin theta, kita masukkan T sama dengan V0 sin theta per G. Masukkan di sini kurang setengah G T V0 sin theta per G kuadratkan. Sehingga hasilnya di sini V0 kuadrat sin theta kuadrat per 2G. Nah, ini merupakan persamaan dari aturan dari matematika. Kita ketahui bahwa sin dikuadratkan akan mendapatkan nilai, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, selanjutnya adalah waktu untuk mencapai titik terjauh, di mana untuk mencapai titik terjauh, kita hanya mengkalikan dengan 2 dari titik tertingginya. Nah, kita ketahui seperti pada lintasannya. Nah, di sini anggaplah di sini adalah titik maksimum. Nah, untuk menghitung titik terjauhnya, maka ini bisa kita kalikan 2, karena di sini otomatis akan terbagi menjadi 2. Sehingga di sini hasilnya tadi kita telah mendapatkan T sama dengan V0 sin theta per G. Sehingga di sini kalau dikalikan 2 sama dengan 2 V0 sin theta. Nah, untuk jarak terjauh, di sini kita juga bisa menggunakan X atau S boleh juga. Di mana sini saya menggunakan R sama dengan V0X ya, kali T. Nah, ini terhadap sumbu X. Selanjutnya, T telah kita dapatkan tadi, V0X 2 V0 sin theta dikali G. Karena ini untuk jarak terjauh, maka kita juga akan menggunakan T yang terjauh. Hasilnya adalah 2 V0 kuadrat sin theta cos theta per G. Hasilnya V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, jarak terjauh maksimum jika theta sama dengan 45. Nah, kita akan mendapatkan jarak terjauh yang paling maksimum, yaitu apabila kita melakukan suatu lemparan atau titik kecepatan awalnya itu pada sudut 45 derajat kecepatan awalnya. Karena kita ketahui bahwa untuk jarak terjauh kita menggunakan sin P0 sin theta. Nah, sin theta itu sin 45 itu merupakan 1, sehingga ini merupakan jarak terjauh yang bisa kita capai. Nah, dari hasil pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa posisi di mana X sama dengan V0X, T sama dengan V0 cos theta T. Sehingga untuk kecepatannya V0X sama dengan V0 cos theta, Vx sama dengan V0X sama dengan V0 cos theta. Percepatannya di sini kita nolkan karena pada gerak lurus beraturan tidak ada percepatan. Nah, untuk komponen Y sama dengan V0Y dikurang setengah GT kuadrat V, sehingga V0 sin theta T kurang setengah GT kuadrat. Nah, selanjutnya ada kecepatan untuk V0Y sama dengan V0 sin theta VY sama dengan V0Y kurang GT, sehingga V0 sin theta kurang GT.
Nah, AY sama dengan min GT. Ini untuk percepatan. Nah, contoh dari gerak parabola yang terjadi pada aktivitas kita sehari-hari seperti gambar berikut. Ketika kita menendang sebuah bola atau ketika melempar sebuah bola basket ke ring. Nah, selanjutnya adalah contoh soal. Dapat kita lihat sendiri, sudah ada pembahasannya. Sebuah pohon mangga yang sedang berbuah berada pada jarak 10 meter dari seorang anak. Nah, anak tersebut ingin mengincar sebuah mangga yang menggantung pada ketinggian 8 meter. Nah, tinggiannya di sini 8 meter. Jika anak tersebut mengarahkan batu pada sudut 450 terhadap horizontal, berapa kecepatan lemparan supaya batu mengenai sasaran? Nah, jadi yang ditanya adalah kecepatan lemparan supaya batu mengenai sasaran. Percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Kita ketahui bahwa jaraknya adalah 10, ketinggian 8 meter, sudut elevasinya 45 derajat. Nah, ini 45 derajat, bukan 450. Sehingga P0x sama dengan P0 cos alpha sama dengan P0 cos 45 sama dengan setengah akar 2 P0. Untuk Y, P0Y, P0 sin alpha kita masukkan 45 sama dengan setengah akar 2. Nah, untuk selanjutnya P0Y, P0 sin alpha, P0 sin 45 sama dengan setengah akar 2. Untuk jarak horizontal, rumusnya X sama dengan P0 kali. Nah, karena yang dicapai adalah buah yang masih berada di pohonnya, maka di sini adalah sumbu Y. Sehingga di sini kita akan menggunakan rumus dari sumbu Y, yaitu adalah P0Y dikali T kurang setengah GT kuadrat. Nah, T-nya telah kita dapatkan tadi, bahwa di sini menggunakan rumus ini, X sama dengan P0 kali T, 10 sama dengan ini untuk kecepatannya, telah kita dapatkan dari sini, dikali T, sehingga T sama dengan 20 V0 akar 2. Nah, langsung kita menggunakan rumus ini, kita masukkan T-nya. P0 sama dengan setengah akar 2. Untuk T-nya 20 per P0 akar 2 dikurang setengah, G-nya 10, T-nya 20 per P0 akar 2 kuadrat, sehingga Y-nya sama dengan 8, karena ketinggiannya adalah 8. Kita jumlahkan, sini 10, 5, kurang 5, 20 kali 20 per 2 V0 kuadrat. Sehingga V0 kita dapatkan 5, 10 kali 20 per 2 sama dengan 500. Nah, sehingga V0-nya setelah kita akarkan mendapat 10 akar 5. Jadi kecepatan lemparan adalah 10 akar 5 meter per second. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai gerak parabola atau gerak setengah lingkaran. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.